Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan psikologi, perkembangan moral. Rekan-rekan saya, Ade Nispu Ramadania, Putri Rizky Amanda, Khairani, dan Nurwahida Nasution. Perkembangan moral adalah bahwa seseorang telah mengalami perkembangan moral apabila ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakatnya. Dengan kata lain, perkembangan moral berkorelasi dengan kemampuan penyesuaian diri individu perkembangan moral. Menurut para ahli, perkembangan moral development adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga pada masa anak-anak ini, orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Moral yang positif akan berdampak baik untuk kedepannya, dan begitu sebaliknya, jika si anak sejak kecil hanya menerima moral yang negatif, maka si anak akan berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya. Berikut daftar teori-teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli tentang perkembangan moral, yaitu menurut Gunarsa. Pengertian moral adalah rangkaian nilai-nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Istilah moral sendiri berasal dari kata mores yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan. Intisari menurut penulis dalam ilmu sosiologi, pemahaman tentang moral sudah dibahas, sehingga menurut Gunarsa perkembangan moral ini mengadopsi tentang adat istiadat atau kebiasaan sejak nenek moyang dan secara turun-temurun akan dilakukan dan ditiru perilakunya oleh keturunannya. Menurut Schaeffer, pengertian moral adalah kaidah, norma, dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat dan kelompok sosial. Moral ini merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai sosial budaya di mana individu sebagai anggota sosial. Intisari menurut penulis, moral menurut Schaeffer berarti menjadi penilaian perilaku kita dalam masyarakat atau kelompok sosial. Sehingga jika moral kita baik akan berdampak positif dan jika moral itu buruk maka akan berdampak pada diri kita serta tercemarnya nama baik dalam lingkup lingkungan sosial sekitar. Menurut Rogers, pengertian moral adalah aspek kepribadian yang diperlakukan seseorang dalam kaitannya dengan kehidupan sosial secara harmonis, seimbang, dan adil. Perilaku moral ini diperlukan demi terwujudnya kehidupan dan damai penuh keteraturan, keharmonisan, dan ketertiban. Intisarinya menurut penulis, Roger mengemukakan bahwa moral itu bertujuan untuk kehidupan yang sejahtera dalam lingkup sosial dan masyarakat. Moral membagi menjadi dua tahap, yaitu heteronomous morality atau usia 5-10 tahun. Pada tahap perkembangan moral ini, anak memandang aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang tua, dan guru yang tidak dapat dirubah, dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, autonomous morality atau morality of conversion atau usia 10 tahun ke atas. Moral tumbuh melalui kesadaran bahwa orang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral. Pengalaman ini akan tumbuh menjadi dasar penilaian anak terhadap satu tingkah laku. Dalam perkembangan selanjutnya, anak berusaha mengatasi konflik dengan cara-cara yang paling menguntungkan dan mulai menggunakan standar keadilan terhadap orang lain. Intisari menurut penulis, Piaget memiliki dua tahap dan perkembangan moralnya, yaitu heteronomous yang berarti moral itu tidak dapat diubah dan hanya dimiliki orang-orang yang lebih dewasa dari si anak, dan autonomous yang berarti si anak mulai sadar dengan adanya moral, maka anak tersebut dapat dinilai baik dan buruknya. Menurut Laurence Colbert, penilaian dan perbuatan moral pada intinya bersifat rasional. Keputusan dari moral ini bukanlah soal perasaan atau nilai, melainkan selalu mengandung suatu tafsiran kognitif terhadap keadaan dilema moral dan bersifat konstruksi kognitif yang bersifat aktif terhadap titik pandang masing-masing individu.
mempertanggungjawabkan perbuatan moralnya. Adapun tahap-tahap perkembangan moral yang sangat terkenal adalah yang dikemukakan oleh Lawrence Colbert. Tahap-tahap perkembangan moral tersebut yaitu tingkat prakonvensional atau usia 4-10 tahun. Tahap perkembangan moral yang aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral masih ditafsirkan oleh individu atau anak berdasarkan akibat fisik yang akan diterimanya, baik itu berupa sesuatu yang menyakitkan atau kenikmatan. Pada tingkat ini terdapat dua tahap, yaitu tahap orientasi hukuman dan kepatuhan serta orientasi relativitas instrumental. Perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Colbert 1995 menggambarkan 3 tingkat penalaran tentang moral dan setiap tingkat memiliki 2 tahap, yaitu 1. Penalaran prakonvensional adalah tingkat terendah dari penalaran moral menurut Colbert. Pada tahap ini baik dan buruk diinterpretasikan melalui reward atau imbalan dan punishment atau hukuman eksternal. A. Tahap 1. Ekspektasi interpersonal mutual atau hubungan dengan orang lain dan konformitas interpersonal merupakan tahap ketiga dari tahap perkembangan moral Colbert. Pada tahap ini individu menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan terhadap orang lain sebagai dasar dari penilaian moral anak dan remaja, seringkali mengadopsi standar moral orang tua. Pada tahap ini, agar dianggap sebagai anak yang baik, moralitas sistem sosial adalah tahap keempat menurut teori Colbert. Pada tahap ini, penilaian moral didasari oleh pemahaman tentang keteraturan masyarakat, hukum, keadilan, dan kewajiban. Pasca konvensional adalah tingkatan tertinggi dalam perkembangan moral Colbert. Pada tingkatan ini, individu menyadari adanya jalur moral alternatif, mengeksplorasi pilihan ini, lalu memutuskan berdasarkan kode moral personal. Kontrak atau utilitas sosial dan hak individu. Pada tahap ini, individu menalar bahwa nilai hak dan prinsip lebih utama atau lebih luas daripada hukum. Seseorang mengevaluasi validitas hukum yang ada dan sistem sosial dapat diuji berdasarkan sejauh mana hal ini menjamin dan melindungi hak asasi dan nilai dasar manusia. Prinsip etis universal adalah tahapan tertinggi dalam perkembangan moral menurut Colbert. Pada tahap ini, seseorang telah mengembangkan standar moral berdasarkan hak asasi manusia universal. Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan moral pada anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak, yaitu sebagai berikut. 1. Kurang bertanamnya jiwa agama pada setiap orang masyarakat. 2. Keadaan masyarakat yang kurang stabil. 3. Banyaknya tulisan dan gambar yang tidak mengindahkan dasar moral. Moral merupakan ajaran tentang baik atau buruk, perbuatan dan akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Colbert menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Pada masa perkembangan moral, bayi yang baru lahir pasti belum memiliki moral, tetapi lambat laun pasti akan mengerti tentang moral. Seperti apa penerapan nilai moral itu? Berbuat baik terhadap orang tua, kepada orang lain yang lebih tua, saling membantu dan saling menghormati. Orang tua wajib menerapkan moral yang baik terhadap anak, karena anak juga pasti bersosial dan bermasyarakat terhadap teman atau terhadap orang yang lebih tua di sekelilingnya. Jadi anak harus mempunyai moral yang baik supaya memiliki sopan santun dimanapun tempatnya. Jika orang tua mengajarkan moral kepada anak melalui kebiasaan sehari-harinya, pasti dimanapun tempatnya anak secara langsung menerapkan akhlak atau moral yang baik. Jika sebaliknya, orang tua tidak mengajarkan moral yang baik untuk anak, pasti anak berbuat seenaknya saja. Anak tidak sopan santun, anak tidak menghormati jika ada orang yang lebih tua. Sekarang ini banyak anak yang kurang mempunyai etika terhadap orang dewasa. Nah, di sini sebagai orang tua harus saling mendampingi anak supaya mempunyai moral yang baik, supaya bisa diterima di masyarakat dan juga baik di masyarakat. Ada juga faktor lain yang mempengaruhi, misal dari pergaulan. Anak salah pergaulan, anak sering bergaul dengan anak yang mempunyai moral yang tidak baik. Nah, di sini anak biasanya juga terpengaruh oleh temannya tersebut. Jadi, orang tua juga harus mengetahui sang anak bermain dengan siapa dan mengetahui bagaimana sifat dari anak tersebut.
Pendidikan moral di sekolah juga sangat diperlukan. Pada tahun 1928 sampai 1930, Horne dan May dalam penelitiannya tersebut ditemukan hal-hal berikut. Pendidikan watak atau karakter dan pengajaran agama di kelas tidak mempengaruhi perbaikan perilaku moral pendidikan. Etika yang dilakukan dengan cara pengklarifikasian nilai, yakni pengajaran tentang aturan-aturan berperilaku benar dan baik di sekolah sedikit berpengaruh terhadap pembentukan moral sebagaimana yang dikehendaki. Lalu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak, yaitu sebagai berikut. Kurang tertanamnya jiwa agama pada setiap orang masyarakat, keadaan masyarakat yang kurang stabil, banyaknya tulisan dan gambar yang tidak mengindahkan dasar moral, tidak terlaksananya pendidikan moral yang kurang baik, kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan moral dasar sejak dini. Karena semua perilaku yang ada pada diri anak juga menyangkut kepribadian anak dan juga faktor bagaimana bimbingan dan peran dari orang tua. Jiwa agama itu penting bagi anak karena agama juga sangat dibutuhkan anak. Jika anak mempunyai moral yang baik dan tidak memiliki ilmu agama seperti kurang lengkap, jika anak mempunyai nilai agama yang baik dan mempunyai moral yang tidak baik, pastinya juga tidak akan baik. Maka dari itu, tanamkan nilai moral dan nilai agama untuk anak supaya menjadi seperti yang kita inginkan. Dari beberapa faktor yang di atas merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak. Supaya moral anak menjadi baik, kita harus menanamkan nilai-nilai agama, budi pekerti, dan lebih memberikan bimbingan pada anak. Jika anak memiliki waktu luang, di sisi lain suasana rumah tangga dari ayah dan ibu juga harus baik. Jangan sampai ada masalah di dalam rumah tangga supaya tidak mempengaruhi pada anak. Karena memang anak usia dini membutuhkan bimbingan yang baik untuk dapat menerapkan nilai moral serta ilmu agama untuk kebaikan anak. 1. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagai warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. 2. Kenakalan dan tindak penyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong-menolong telah melemahkan kekuatan-kekuatan sentripetal yang peran penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Hal ini juga dapat menekankan serta mengatasi pengaruh negatif dari kemajuan teknologi pada remaja. Adapun peran keluarga sebagai berikut. 1. Sebagai agen sosialisasi yang pertama dan yang utama, keluarga seharusnya dapat menanamkan nilai dan norma yang positif kepada anak untuk membekali keimanan yang kokoh kepada anak. Yang kedua, keluarga harus selektif dalam menentukan skala prioritas kebutuhan teknologi bagi keluarga. Misalnya, jika suatu keluarga sudah memiliki sebuah televisi, mereka tidak perlu membeli televisi untuk setiap anggota keluarga yang diletakkan di kamar masing-masing, karena hal itu akan mengakibatkan pemborosan dan merupakan pola hidup yang tidak efektif dan efisien. 3. Orang tua harus update terhadap perkembangan teknologi sehingga mereka tidak gaptek. Setidaknya orang tua modern saat ini harus memiliki kemampuan dalam penggunaan smartphone, internet banking, email, browsing, blogging, and chatting. Jadi jika memungkinkan penggunaan sosial media online seperti Yahoo, Messenger, Facebook, Twitter, Skype, dan internet related chattingan. 4. Perlunya pembimbingan dan pengawasan dari orang tua kepada anak-anaknya dalam pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi seperti televisi, handphone, komputer, dan internet. 5. Orang tua meluangkan waktu untuk berkumpul, bermain, dan bercengkraman dengan anggota keluarga. Dengan demikian akan terjalin interaksi yang baik sehingga harmonisan hubungan dalam keluarga dapat terjaga. 6. Menumbuhkan kesadaran kepada anak tentang dampak negatif dari teknologi bagi kehidupan mereka di masa depan. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada anak dan memanfaatkan teknologi, namun harus bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itulah dibutuhkan peran aktif dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara dalam mencegah, mengurangi, dan menanggulangi dampak negatif dari kemajuan teknologi. Kesimpulannya, perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Perkembangan moral
berkaitan dengan aturan dan kompetensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral melibatkan perubahan seiring usia pada pikiran, perasaan, dan perilaku berdasarkan prinsip dan nilai yang mengarahkan bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal atau nilai dasar-dasar dalam diri seseorang atau makna diri. Dimensinya, apa yang harusnya dilakukan orang dalam interaksinya dengan orang lain. Mungkin itu saja dari presentasi kami. Kami dari kelompok 8, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.